Saudara-saudari dan sahabat Nadi, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani. Kita membahas tema kali ini, hukum gereja terkait pertanyaan umat. Pastor perlu rekoleksi dan studi lagi? Sebagai sebuah kerinduan untuk mengetahui, berpangkal dari keingintahuan, just curious. Para pastor sudah menjalani pendidikan dalam waktu yang cukup panjang. Tapi mengapa masih ada rekoleksi dan hari studi? Mari kita cek bersama berapa tahun pendidikan yang dilalui oleh seorang imam atau pastor. Pertama, 4 tahun menjalani pendidikan di seminari menengah. Misalkan di Keuskupan Agung Makassar, pendidikan ini dilaksanakan di seminari Santo Petrus Claver dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian setelah tamat SMA, mereka masih menjalani pendidikan 1 tahun di kelas retorika. Setelah itu, kalau mereka dipandang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, 1 tahun mereka meneruskan pendidikan di tahun orientasi rohani. Seminari Tor ini ada di Toraja. Kemudian, kalau mereka sudah menjalani pendidikan di sana dan melalui evaluasi penilaian dari para formator, dari rektor tahun rohani dan staf pendamping, seorang seminaris dinyatakan lulus, lalu mereka diberikan jubah. Maka ada misah penerimaan jubah bagi frater tahun orientasi rohani. Setelah itu mereka dikirim untuk menjalankan studi, melanjutkan pendidikan di seminari tinggi. Untuk calon imam dari Keuskupan Agung Makassar, mereka menjalani pendidikan di Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Kemudian secara akademis, mereka menjadi mahasiswa dari Fakultas Teologi Weda Bakti di Universitas Sanata Dharma. Setelah menjalani pendidikan 4 tahun, mereka dinyatakan lulus dan diizinkan melalui tahap berikutnya. 1 tahun mereka mesti melaksanakan praktek pastoral atau yang disebut tahun orientasi pastoral, baik itu di karya atau unit pelayanan di kategorial, misalkan di sekolah atau di komisi, atau karya parokial. Mereka dikirim ke salah satu paroki dengan pastor paroki sebagai pembimbing untuk frater atau calon imam yang bersangkutan. Setelah itu, 1 tahun mereka menjalani masa persiapan untuk ujian bakalaureat teologi. Inilah ujian yang paling berat bagi seorang calon imam yang mesti memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Vatikan. Setelah itu, jika rektor memandang calon imam ini cakap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, 1 tahun lagi seorang frater mesti menjalani profesi imamat sembari menyiapkan diri untuk menghadapi ujian yang disebut ad audiendas. Ini syarat untuk mendapatkan yurisdiksi atau kewenangan mendengarkan pengakuan dosa dalam pelayanan sakramen tobat. Setelah itu, seorang frater dapat mengajukan lamaran. Jika lamarannya diterima oleh Bapak Uskup, lalu ia akan menerima tabisan diakonat. Setelah menjalani masa diakonat minimal 6 bulan, kemudian sang diakon dapat mengajukan lamaran kepada uskup diosesan untuk memohon tabisan imamat. Wow, begitu panjang ya masa pendidikan yang dilalui oleh seorang imam. Tapi mengapa para pastor atau imam Keuskupan Agung Makassar ini, Imam Kams, masih harus mengikuti rekoleksi dan juga hari studi dari tanggal 28 sampai 30 Maret 2022? Para sahabat Nadi, seorang imam atau seorang pastor adalah
klerikus. Dan sebagai klerikus yang mempunyai selain hak, juga mempunyai kewajiban, sebagaimana diatur dalam kanon 273 sampai 287. Salah satu kewajibannya adalah mengikuti lifelong learning atau di Makassar disebut ongoing formation, bina lanjut. Ini kewajiban seorang imam untuk terus-menerus membina panggilannya dan membina hidupnya sebagai seorang imam. Kanon 279 paragraf kedua mengatur kewajiban ini. Berbunyi, para imam menurut ketentuan-ketentuan hukum partikular hendaknya mengikuti kuliah-kuliah pastoral yang diadakan sesudah tabisan imamat. Dan pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh hukum yang sama, hendaknya mereka juga mengikuti kuliah-kuliah lain, pertemuan-pertemuan teologis atau konferensi-konferensi agar mereka dapat lebih mengenal ilmu-ilmu suci dan metode-metode pastoral. Norma kanon 279 paragraf kedua ini menggarisbawahi kewajiban para imam untuk terus-menerus belajar. Singkatnya, seorang imam adalah seorang yang tidak pernah berhenti belajar, entah melalui kuliah formal di sebuah universitas atau fakultas, maupun melalui kuliah-kuliah yang diadakan melalui kursus misalkan, atau pertemuan teologis, termasuk rekoleksi atau hari studi, sebagaimana yang diorganisir oleh tim ongoing formation Kuskupan Agung Makassar. Mengapa ada rekoleksi dan hari studi? Ini merupakan bagian dari capacity building, pengembangan dan peningkatan kemampuan seorang imam, baik dalam menghayati imamat, dalam juga mewujudkan imamat itu dalam pelayanan. Maka spirit dari rekoleksi dan hari studi serta kegiatan akademis lainnya adalah untuk mewujudkan ongoing formation, memberikan sarana sebagai sarana bina lanjut bagi para imam setelah menjalani pendidikan dan formasi di seminari. Ini diatur dalam Otatam Totius, dekret tentang pembinaan imam, artikel 22. Siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Penanggung jawab dari ongoing formation adalah uskup diosesan. Tentu Bapak Uskup tidak akan melaksanakannya seorang diri, maka perlu mengeluarkan hukum partikular, menetapkan aturan yang berlaku di wilayah kuskupannya, termasuk aturan tentang bina lanjut para imam. Ada tim yang dibentuk, ada program yang ditetapkan, tentu ada pembiayaan yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Mengundang narasumber dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Ada dua. Pertama, penyegaran. Ilmu teologi dan pastoral yang pernah dipelajari di bangku kuliah perlu mendapatkan refreshment, penyegaran kembali, agar seorang imam tetap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar, utuh, dan terupdate dengan perkembangan ilmu teologi, ilmu pastoral, dan ilmu-ilmu lain yang relevan dengan karya dan pelayanannya, khususnya di tengah perkembangan pesat dunia saat ini. Tujuan yang kedua adalah integrasi dan internalisasi dari nilai dan karunia imamat. Seorang imam mesti semakin menghayati kebenaran yang diketahui, bukan hanya menjadi knowledge atau informasi, tetapi menjadi sesuatu yang dihayati, karena bukan hanya mengajarkan tetapi juga menghayati. Bukan hanya menyampaikan kebenaran itu kepada umat, tetapi mengintegrasikan dan menginternalisasikan apa yang diketahui dalam panggilannya sebagai seorang imam dan juga dalam karyanya melalui kerasulan atau pelayanan yang diberikan kepada umat. Sehingga seorang imam mampu menjadi pembagi atau dispensator misteri-misteri Allah kepada umat yang digembalakannya. Hal ini diatur dalam kanon 276 paragraf 1. Maka saudara-saudari dan para sahabat nadi, mari kita doakan para imam dimanapun mereka berada dan ditugaskan, agar tekun dan terus haus belajar, terutama dari Yesus Sang Maha Guru yang telah menganugerahkan rahmat imamat kepada gerejanya.
Salam sehat, salam nadi, sampai jumpa pada edisi berikutnya.